Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Kembali lagi di pelajaran seni budaya bersama Bu Latifah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah, silakan siapkan catatan serta alat tulis kalian untuk mencatat setiap poin penting yang ada pada video berikut ini. Baiklah, yuk kita simak yuk videonya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias. Tujuan pembelajaran: yang pertama menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Yang ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar, serta mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya tentang menggambar flora dan fauna? Jika kalian masih ingat, kalian akan memahami ada keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas saat ini. Materi sebelumnya membahas tentang kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Dari kekayaan-kekayaan itulah yang mendorong manusia untuk menghias. Ragam hias atau biasa disebut dengan ornamen merupakan karya seni rupa yang berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Ragam hias dari masing-masing daerah tersebut memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Seperti ragam hias di Pulau Jawa, berupa flora dan fauna yang sering kita jumpai pada pakaian-pakaian. Ragam hias geometris dari Kalimantan yang biasanya kita jumpai atau terdapat pada dinding-dinding bangunan, serta ragam hias figuratif yang berasal dari Papua biasanya dijadikan sebagai hiasan atau simbol suatu tempat. Jadi, apa itu ornamen? Ornamen merupakan berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang-ulang dan memiliki pola tertentu. Pada praktiknya, pola tersebut mengisi seluruh area kosong suatu karya dengan media berbahan seperti kain, kayu, keramik, atau tanah liat, kulit, dan lain sebagainya. Fungsi ragam hias adalah untuk menambah nilai estetis atau keindahan suatu benda atau objek. Fungsi lainnya yaitu untuk mengisi kekosongan serta menambah nilai ekonomis juga sebagai ciri atau simbol. Motif atau corak ragam hias adalah bentuk dasar suatu hiasan. Ragam hias sendiri memiliki 4 jenis motif. Yang pertama ada ragam hias flora, adalah ragam hias yang terinspirasi dari bentuk tumbuhan. Yang kedua, ragam hias fauna, adalah ragam hias yang terinspirasi dari bentuk hewan. Yang ketiga, ragam hias geometris, merupakan motif hias dari pengembangan bentuk-bentuk seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lain sebagainya yang digayakan sesuai selera dan imajinasi. Dan yang terakhir adalah ragam hias figuratif, merupakan ragam hias yang terinspirasi dari bentuk manusia. Dalam menggambar ragam hias, kalian dapat menggabungkan beberapa motif menjadi motif kombinasi, seperti flora dan fauna, kemudian figuratif dan flora, dan lain sebagainya. Pola atau susunan ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Sebagian besar, penggambaran ornamen merupakan hasil gubahan atau stilisasi.
Jarang sekali visualisasinya digambarkan secara natural atau bentuk asli, tetapi disederhanakan namun tetap mudah dikenali bentuk dasar aslinya. Atau juga hanya diambil bagian-bagian tertentunya saja. Teknik menggambar ragam hias. Yang pertama, menentukan pola yang akan dibuat dengan cara mencari contoh atau referensi seperti hewan atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang kedua, siapkan alat dan media yang menunjang pola bentuk yang akan kalian gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar. Salah satu kata kunci dalam pembuatan ragam hias adalah pengulangan untuk mengisi kekosongan. Maka, ukuran pola gambar harus cukup untuk diulang beberapa kali pada suatu kertas. Yang keempat, membuat sketsa. Berikutnya, membuat bentuk dengan menyelesaikan bentuk secara berulang pada bidang yang masih belum terisi. Yang terakhir adalah finishing atau pewarnaan. Bagaimana sampai di sini? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, silakan kerjakanlah latihan soal berikut ini.